Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat hari yang kau berikan kepada kami. Dan pada hari ini kami siap untuk belajar dan mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan hadir di tengah umatnya. Waktu Bileam disuruh Raja Moab untuk mengutuk bangsa Israel, dia memandang ke perkemahan bangsa Israel dari puncak Gunung Pior. Dia berseru dengan kagum, "Betapa eloknya kemah-kemahmu, wahai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, wahai Israel. Semuanya bagaikan lembah yang terbentang, bagaikan taman di persisiran sungai, bagaikan pohon gaharu yang ditanam oleh Tuhan, bagaikan pohon aras di tepi air." Mengapa Bileam begitu kagum? Karena dia melihat kemah-kemah mengelilingi kemah suci sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan untuk pelajaran hari ini memperlihatkan betapa telitinya Tuhan Allah mengatur bangsa Israel. Tuhan menentukan tempat di mana setiap suku mendirikan kemah dan dikelompokkan. Waktu berangkat dan memindahkan kemah juga ditentukan oleh Tuhan, suku mana yang berjalan dahulu dan suku mana yang akan berada di barisan belakang. Kita akan melihat gambaran perkemahan bangsa Israel dan juga kemah suci. Di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel ada kemah suci. Halaman kemah suci itu berukuran 45 meter kali 22,5 meter. Di sekeliling kemah suci itu dipasang kemah-kemah dari tiap suku bangsa Israel menurut aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini bermaksud Tuhan ingin menjadi pusat kehidupan bangsa Israel. Dia juga ingin mengatur hidup mereka. Kalau kita memperhatikan nama semua suku yang ada di sekeliling kemah suci, kita akan dapati ada 12 nama. Tetapi ada satu suku yang namanya tidak disebut. Siapa yang ingat suku apa yang tidak tertulis itu? Itu adalah suku Lewi. Mengapa nama Lewi tidak disebut? Suku Lewi merupakan suku yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Allah di kemah suci. Tuhan berfirman, "Aku akan mengambil orang Lewi dari antara Israel, menggantikan anak sulung dari setiap wanita Israel. Orang Lewi menjadi kepunyaanku, sama seperti semua anak sulung adalah kepunyaanku." Sebenarnya semua anak sulung yang lahir dalam keluarga Israel harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengambil suku Lewi seluruhnya untuk mengganti semua anak sulung Israel. Apabila seorang pemuda dalam suku Lewi mencapai umur 30 tahun, dia harus melayani Tuhan sampai umurnya 50 tahun. Lewi anak Yakub mempunyai 3 anak lelaki bernama Gerson, Kehat, dan Merari. Jadi keturunan Lewi dibagi kepada 3 bani mengikut nama anak-anaknya, Gerson, Kehat, dan Merari. 3 bani ini bertugas menjaga kemah suci dan melayani di sana. Sebab itulah kemah mereka berada paling dekat dengan kemah suci. Kemah Musa, Harun, dan anak-anak Harun didirikan di depan pintu gerbang kemah suci. Musa dan Harun berasal dari suku Lewi. Jika sudah tiba masa untuk mereka berpindah tempat, hanya suku Lewi saja yang boleh membongkar kemah suci bersama seluruh isinya, kemudian mengangkat dan membawanya ke tempat baru. Andai kata ada orang dari suku lain yang ingin menolong, mereka tidak akan diizinkan untuk melakukannya. Jika mereka memaksa, mereka akan mati. Karena tugas suku Lewi itu sangat khusus. Allah telah mengasingkan ataupun menguduskan suku Lewi untuk tanggung jawab istimewa menjaga dan mengangkat kemah suci. Kemah-kemah suku lain terletak agak jauh dari kemah suci, tetapi tetap mengelilingi kemah suci secara teratur. Meskipun suku Lewi tidak terhitung di kalangan mereka, tetapi masih ada 12 suku lain. Nama Yusuf juga tidak ada dalam ke-12 suku itu, tetapi keturunan Yusuf menjadi 2 suku, yaitu suku Efraim dan suku Manase, yang diambil dari nama anak-anak Yusuf. Adik-adik, ini adalah gambaran kemah suci dan juga perkemahan bangsa Israel.
Tiga suku mengarah ke sebelah timur adalah Zebulon, Yehuda, dan juga Ishak ataupun Isakar. Manakala tiga suku yang mengarah ke arah selatan adalah suku Simeon, suku Ruben, dan juga suku Gad. Tiga suku yang mengarah ke arah barat adalah suku Manase, Efrem, dan juga Benyamin. Tiga suku lagi yaitu Naftali, Dan, dan juga Asher mengarah ke arah utara. Semua perkemahan bangsa Israel ini ditentukan oleh Tuhan. Manakala suku Lewi yang telah dibagi kepada tiga berada dekat dengan kemah suci. Kemah Musa dan juga Harun dan juga para imam berada di depan pintu masuk kemah suci. Tiga suku yang mengarah ke timur tempat matahari terbit ialah suku Yehuda dengan suku Zebulon dan Isakar di kiri dan kanannya. Kalau perkemahan dibongkar dan rombongan mulai berjalan, ketiga suku ini akan berjalan paling hadapan. Suku Yehuda yang akan memimpin dengan bendera mereka. Zebulon dan Isakar akan bergabung dengan Yehuda. Ini adalah hak dan kewajiban yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nakala tiga suku yang berkemah di bahagian selatan ialah suku Ruben sebagai pemegang panji-panji bersama suku Simeon dan Gad. Tiga suku di bahagian barat pula ialah suku Efrem sebagai pemegang bendera bersama suku Manase dan juga suku Benyamin. Dan akhirnya yang menghadap utara ialah suku Dan sebagai pemegang bendera bersama suku Asher dan juga suku Naftali. Ketiga-tiga suku ini berjalan dalam barisan paling belakang. Bangsa Israel berjumlah 1,5 juta orang. Bayangkan jika mereka tiba di suatu tempat beristirahat, lalu semua suku itu mencari tempat yang paling selesa sambil berkata kepada yang lain, "Aku ingin tinggal dekat dengan kemah suci," dan yang lain juga berkata, "Besok kami yang akan berjalan paling depan." Pasti semuanya akan menjadi kelang kabut, bukan? Tetapi sekarang semua itu telah diatur oleh Tuhan. Mereka hidup dengan sejahtera, tidak ada yang iri hati, tidak ada yang lari ke sana sini. Semua suku tahu kemana mereka harus pergi dan apa yang mereka harus buat. Begitulah Allah telah mengatur mereka sehingga bangsa Israel yang berjumlah besar itu merasa damai Allah dan bukan kekacauan. Bangsa Israel berpindah tempat. Kita sudah melihat kemah-kemah bangsa Israel semasa mereka beristirahat. Sekarang kita akan menyaksikan betapa teraturnya mereka ketika mereka berpindah tempat. Bagaimana mereka dapat mengetahui bilakah mereka harus berpindah tempat? Tiang awan sebagai tanda kehadiran Allah yang berada di atas kemah suci akan naik dan bergerak. Itu adalah tanda seperti lampu hijau yang memberi isyarat untuk jalan. Kemudian anak-anak Harun yang ada imam-imam akan meniup 2 semboyan yang akan ditempa dari perak. Jika hanya satu yang ditiup, maka para pemimpin yaitu ketua suku orang Israel sajalah yang harus berkumpul menghadap di kemah pertemuan. Tiupan kedua semboyan menandakan semua harus dibongkar dan seluruh rombongan harus mula berjalan. Selepas mendengar bunyi semboyan itu, suku Yehuda, Isakar, dan Zebulon harus bersiap-siap terlebih dahulu dan mula berjalan. Bani Merari dari suku Lewi akan melipat semua tirai kemah suci, layar pelantaran, tirai pintu pelantaran yang mengelilingi kemah suci dan mesbah beserta dengan talinya. Mereka mengangkatnya ke atas 2 buah gerabak yang masing-masing ditarik oleh 2 ekor lembu. Bani Gerson akan membawa semua peralatan yang dibuat dari kayu. Semua tiang dan perabot kayu kemah suci dimuatkan di atas tempat gerabak yang masing-masing ditarik oleh 2 ekor lembu. Di belakang 4 kereta lembu itu berjalanlah suku Ruben, Simeon, dan Gad. Di belakang mereka adalah Bani Kehat, suku Lewi yang mengangkat tabut perjanjian, dan perkakas suci yang lainnya di atas bahu mereka. Perkakas itu tidak boleh dimuatkan dalam gerabak dan harus dibawa di atas tiang. Yang membawanya adalah para imam. Selepas itu disusuli oleh 6 suku lain, Efrem, Manase, Benyamin, Dan, Asher, dan Naftali. Sama seperti semasa bangsa Israel meninggalkan Mesir, tiang awan selalu berjalan di hadapan mereka. Ini menandakan kehadiran Allah. Ketika tiang awan itu berhenti, bangsa Israel tahu bahwa mereka sudah sampai di tempat perkemahan baru. Mereka akan membangun kemah suci dan kemah-kemah mereka di sekelilingnya.
Apa yang dibincangkan oleh orang Israel pada waktu mereka berjalan dan mereka rehat? Hanya ada satu hal, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan. Aku sangat menantikan waktu kita tidak perlu berpindah rendah, kata mereka kepada satu sama lain. Aku juga. Tuhan berjanji, Dia akan memimpin kita ke tanah yang baik. Di sana ada susu dan madu. Kita tidak perlu mana lagi. Dan senantiasa ada air yang cukup. Kita akan ada rumah dan boleh menanam pokok dan buat kebun. Alangkah senangnya jika kita sudah sampai. Harapan mereka ialah tanah perjanjian itu, tanah yang dulu didiami oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang mereka. Jika Abraham, Ishak, dan Yakub tinggal di sana sebagai orang asing, mereka akan masuk sebagai pemilik. Begitulah janji Allah. Mereka hampir tidak sabar lagi. Tetapi Allah sendiri yang akan menentukan tempo perjalanan mereka. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih atas pelajaran tentang firman-Mu pada hari ini. Dan kami dapat mengerti Allah selalu hadir di dalam kehidupan kami dan di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.